Dari ekstraksi SMS di ponsel Vina ini ditemukan bahwa Vina ini masih berkomunikasi dengan teman dekatnya, Mega, pada pukul 22:14 waktu Indonesia Barat. Dan dalam pesan yang dikirimkan Vina, ia menanyakan keberadaan Mega. Percakapan ini menunjukkan pada pukul 22:14 waktu Indonesia Barat ini, Vina masih dalam kondisi hidup dan juga sehat. Sementara itu, dari percakapan yang terungkap dari hasil ekstraksi SMS di ponsel Vina menunjukkan bahwa Vina, Mega, dan Widi berteman dekat. Pukul berapa Pak Suroto ketemu Vina? 22 kurang lebih 15 menitan. Oke, ini tepat juga ini. Masih ingat? Kok bisa ingat? Tepat betul. Dari mana? Betul. Karena jam 9 itu saya patroli di wilayah kami, PO-per itu masih keadaan aman. Saya berarti data ini dari Pak Edwin ya, rekan saya ya. Nah, saya ingin mempertanyakan kenapa pada waktu itu kan Pak Edwin posisi sebagai salah satu komisioner LPSK, Lembaga Perlindungan dan Lembaga LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, kalau itu ternyata ada datanya, kenapa sekarang dikeluarkan? Artinya yang lalu itu LPSK bekerja tidak maksimal. Karena itu saya minta nanti agar ini semua dikumpul datanya, kenapa baru hari ini dikeluarkan kok kemarin tidak. Saya kira itu saja jadi pertanyaan besar kita. Ya, sebenarnya bukti itu sudah lama saya punya ya. Hal yang pertama menarik buat saya adalah di angka 58 itu. Di angka 58 di kolom tersebut, itu ada kata Widi. Ya, Isun udah di rumah Widi. Gitu. Nah, sehingga kemudian saya berkesimpulan keterangan Widi dan Mega itu tidak berdiri sendiri, ya, didukung oleh keterangan fakta adanya bukti percakapan itu. Dan yang paling mengesankan dari bukti percakapan ini, sebagaimana juga keterangan Mega dan Widi, adalah percakapan antara Vina kepada Widi, ya, kita bisa rujuk di angka 55. Di situ kita bisa lihat bersama, itu kalau di Indonesia kan karena waktunya kan UTC ya, UTC waktu dunia, kalau dikonversi ke WIB itu 7 jam. Jadi itu kalau konversi WIB jadi 7 jam, itu pokoknya adalah 22 jam 22 di menit ke-14 di detik ke-10 gitu loh. Di situ ada SMS dari Vina kepada Widi yang mengajak untuk keluar, untuk jalan-jalan. Saya mau dijemput kalau mau. Gitu. Ya, jadi itu menjelaskan dengan terang bahwa di jam tersebut 22:14:10 detik, ya, Vina masih hidup. Ya. Nah, ini sangat berbeda jauh dengan putusan di 3 berkas perkara ini, 16, 3, dan 4. Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK yang sekaligus juga kuasa hukum dari Saka Tatal, menguak bukti baru bahwa Vina masih hidup pada jam 10 malam. Hal itu berdasarkan bukti ekstraksi HP Vina, yang ternyata benar ada chat kepada Mega pada jam 22:14 untuk mengajak Mega bermain. Tentu bukti ini mematahkan pernyataan Suroto yang mengungkap bahwa dirinya menolong Vina dan Eki pada pukul 22:15 waktu Indonesia Barat. Rasman, selaku pengacara dari Suroto, masih saja berusaha mengelak soal tuduhan bahwa kesaksian Suroto adalah bohong. Benarkah Rasman sebenarnya takut kalau skenarionya dengan Suroto selama ini terbongkar? Bahwa dalam pikiran saya, sampai hari ini bahwa almarhumah Vina, almarhum Eki itu adalah dibunuh, bukan kecelakaan lalu lintas atau laka lantas, seperti yang didalilkan oleh pemohon pengajuan PK yang diajukan oleh beberapa lawyer termasuk rekan saya, Saudara Edwin, ke Pengadilan Negeri untuk melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Nah, poinnya di situ. Poin yang kedua, kalau ternyata
ditemukan ada percakapan. Dan itu sudah disampaikan tadi di media ini, saya lihat, bahwa di pukul 22 lebih 14 menit masih ada percakapan antara almarhumah Vina dengan dua temannya, termasuk Mega. Nah, ini muncul lagi persepsi baru. Kenapa kok selama ini percakapan-percakapan ini tidak diungkap ke permukaan? Yang menganehkan juga bagi saya, kenapa Mega dan temannya itu baru sekarang bersuara? Padahal mereka tidak pernah diperiksa, mereka tidak pernah memberikan keterangan di tempat yang seharusnya. Misalnya di polisi dan di pengadilan, begitu. Nah, berikutnya, adapun terkait dengan percakapan ini, saya sudah ya masalah time nih, masalah waktu. Masalah waktu saya tanya kemarin dengan Pak Suroto. Nah, kebetulan saya sedang di Batam, saya telepon Pak Suroto. Pak Suroto saya tanya, Pak Suroto, Bapak dengan menyebut pukul 22:15 itu menemukan jasad almarhum Eki, karena Eki sudah meninggal pada waktu itu, dan masih membantu atau menolong almarhumah Vina yang mengeluarkan suara tolong dan minta tolong, artinya masih hidup. Nah, dia mengatakan, pertama, Pak Rasman, saya demi Allah, saya bersumpah bahwa saya benar orang pertama yang menemukan almarhum Eki dan almarhumah Vina di jembatan atau flyover Talun, Cirebon. Tunggu dulu, saya terusin ya. Sedangkan tentang jam, ini harus kita cermati, karena dia bilang, saya lupa ingat jam berapa, tapi yang pasti lewat dari jam 22 WIB. Seperti diketahui, dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Sebab Vina meminta Mega dan Widya untuk menjemput di rumahnya. Widya dan Mega akhirnya menjemput Vina dan kembali ke rumah Widi sekira pukul 14.15. Selanjutnya Vina memaksa minta diantar ke kontrakan kakaknya pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sekira jam 17 waktu Indonesia Barat, Mega bersama Vina yang hendak kembali ke rumah Widi tiba-tiba dicegat oleh Eki. Vina pun menemui Eki dan Mega mendengar pertengkaran antara Eki dan Vina. Setelah itu, mereka pergi bertiga ke rumah Widi. Kemudian, Vina meminta izin untuk keluar bersama Eki. Mega dan Widi pun berpesan agar Vina kembali ke rumah Widi maksimal pukul 10 malam. Namun, pada pukul 22.14, Vina malah mengajak Mega dan Widi bermain. Tetapi, Widi dan Mega tidak mau merespon. Sampai pada akhirnya, Widi dan Mega mendengar kabar bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan.